Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami ingin sharing dan diskusi tentang paradoks. Paradoks sesuatu yang Paradoks apa paradoks itu apa? apa ya? Berlawanan, kontradiktif. Ya. Saya pernah membaca sebuah tulisan dari seorang biku ya, bahwa hidup ini adalah ujung dari pencerahan itu adalah paradoks. Dunia paradoks. Iya, itulah kesempurnaannya. Dan lagi-lagi kami tetap sharing di dalam konsep body wisdom. Tubuh kita ini adalah paradoks. Kita memiliki sesuatu yang tinggi dan rendah. Kita memiliki part yang sangat tinggi, kita bisa mengakses energi yang sangat tinggi, dan kita juga bisa mengakses energi yang sangat rendah. Kita memiliki kekuatan tanpa batas, dan kita juga sangat terbatas yang ada di fisik kita ini. Nah, kalau arti seperti itu, apakah memang kondisi yang apa ya bahasanya, yang pasnya itu adalah balancing keduanya, atau memang harus dilalui salah satunya itu dulu? Balancing tepatnya kan, tapi proses untuk balancing kan orang menaiki tangganya satu-satu nih. Sisi tidak dalam titik temu. Tidak dalam titik temu. Nah, sehingga paradoks ini membingungkan. Kok ini begini, berlawanan. Sehingga otak itu sulit untuk menerima sebagai sebuah kebenaran. Jadi kan kadang ekstrimnya terlalu A dulu, B dulu, bolak-balik seperti itu. Nah, itu begitu masuk ke otak pastinya, makanya saya sama seperti Bado itu kan, lama-lama kan balik tengah kan. Nah, kita harus menemukan titik tumpu dari paradoksme di dalam diri kita, dunia paradoks di dalam diri kita ini sendiri. Kalau enggak, kita terombang-ambing pada dua kutub ini. Terombang-ambing, tidak memiliki ketetapan. Nah, sehingga kita gampang sekali untuk jatuh bangun. Tidak sampai pada makom hukum kulbi ya, ketetapan batin. Nah, itu diletakkan di mana, Kak? Karena kalau udah masuk ke otak kan pasti analisanya beda lagi, thinkingnya. Nah, kan kita ada empat body ya, spiritual body, mental body, emotional body, dan physical body. Kalau kita mengandalkan pada tubuh kita gitu kan, fisik gitu kan, diwakili oleh pikiran kita kan gitu kan, nggak bisa, karena dia bukan pusat keseimbangan, karena citra pikiran itu datang dan pergi, berubah, tidak tetap. Nah, kalau kita menumpuk kepada emotional body kita yang juga enggak, dia berubah-berubah, dan dia tidak memiliki ketetapan. Sehingga dia terombang-ambing. Nah, kita harus bertumpu sebenarnya kepada mental body kita. Mental body yang bersandar kepada spiritual body kita. Nah, inilah menjadi titik temu antara dua kutub ini, sehingga menjadi seimbang, menjadi netral, menjadi harmoni ya antara keduanya, sehingga kita bisa melihat dua kutub yang berlawanan dengan pandangan yang sama gitu loh. Melihat surga dan neraka itu dalam pandangan yang sama, dengan kesadaran yang sama, dan tidak kita kontra-kontrakan lagi gitu loh. Artinya bandul itu bukan lagi sisi ekstrim kanan kiri dia sudah di tengah. Waktu itu kayaknya saya pernah mau buat komunitas jalan tengah. Tapi bukan berarti juga abai, kemudian tidak mau tahu, bukan seperti itu juga ya? Bukan, kita melihat dua secara proporsional. Melihat surga dan neraka secara proporsional gitu kan. Karena kan banyak juga yang berpandangan bahwa pada saat diam, kemudian hening, itu oke gitu, kondisi yang paling pas dalam mana segala sesuatunya. Itu seperti apa kalau? Nah, kadang kita mencari keheningan ya untuk meraih pencerahan gitu kan. Sedangkan pencerahan itu bukan hening, bukan rame, melampaui keduanya. Kitanya butuh hening. Tapi pencerahan bukan keheningan. Paham ya? Bukan keheningan. Kita di sini apa dalam pikiran, pembagian hati. Body itu berarti dia masih emosional, pikiran dan hati ini perlu kita tenangkan. Kita mencari ketenangan, lalu kita berusaha meditasi untuk meraih ketenangan. Tapi pencerahan itu enggak, itu beyond ketenangan. Tapi kita butuh ketenangan untuk meraih pencerahan. Nah, ketika ini satu step kita sudah mantap, ibaratnya sudah kita raih gitu kan, kita beralih pada latihan berikutnya. Bagaimana meraih ketenangan di tengah keramaian.
Nah itu paradoks juga itu berarti. Ya paradoks juga. Nah saya mengalami semua fase itu, fase meditasi dalam akhirnya saya meditasi duduk, berdiri, berjalan, sampai akhirnya saya menyadari pola meditasi saya adalah meditasi kehidupan, tafakur, merenungi dan memaknai hidup. Nah itulah saya, itulah panggilan dari diri saya, sehingga yang lainnya saya lakukan sekedarnya saja. Artinya mengalami sendiri, disitulah meditasi. Ya meditasi, karena everything is meditation kan. Hidup ini adalah sebuah meditasi untuk menjaga kesadaran kita. Ya kan, kita sadar atas apa yang kita lakukan adalah meditasi kehidupan yang sesungguhnya. Gitu loh. Itulah meditasi. Nah itulah saya sebut meditasi kehidupan. Nah, bila sudah dalam titik balance ini, nah kondisi paradoks ini apakah akan masih muncul juga atau lebih cepat meresponnya saja? Kita melihatnya menjadi netral ya. Netral. Tidak naik turun lagi ya, Kak? Berarti tidak naik turun, tapi tindakan kadang kita harus melakukan tindakan-tindakan paradoks sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Benar dan bukan lagi dalam pandangan makhluk ya, tapi dalam pandangan Tuhan. Kadang-kadang kan kita melakukan sesuatu yang paradoks, tidak mencitrakan seorang yang paham tentang spiritual. Karena itu ukuran manusia melihat dari pengalaman seseorang meraih pencerahan. Padahal ya, kita lihat banyak, ada orang-orang yang tercerahkan ya. Dalam Islam kan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi ada ulama yang amar ma'ruf ya, ada yang ulama yang mungkar nahi mungkar. Jadi kan paradoks ini. Tapi kita maunya yang ini, tapi kita nggak mau yang ini. Ini belum tuntas perjalanannya. Itu dari kacamata kita ya, fisikal dan itu tadi ya, Mas, ya. Saya nggak suka cara dia berceramah, gitu kan. Itu pandangan kita. Tapi di pandangan Tuhan ya, siapa tahu dia menjalankan fungsinya untuk menyahi mungkar itu tadi. Nah, sama seperti para biku yang mensiarkan dharma dengan welas asih. Ada juga biku zen yang sangat tegas keras juga kan. Jadi beda ya. Jadi semua orang ada makomnya. Makomnya pun itu paradoks itu ya, tadi paradoks ya. Tadi. Nah, apakah kondisi seperti itu memang cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa memandang bahwa ternyata mereka yang tercerahkan pun ekstrim, ada yang terlihat sangat baik, lembut, tetapi ada juga yang sangat keras dan tegas. Itu kan fungsinya dia menjalankan fungsinya beda-beda. Tapi kita melihat dalam hanya mau satu sisi saja, saya mau yang ceramahnya lemah lembut saja. Sedangkan dalam kita bicara perspektif Islam ya gitu kan, ada wali menegakkan agama dengan pedangnya, ya kan, ada wali menegakkan agama dengan lisan kelembutannya. Nah itu sudah fitrah untuk menyimbangkan. Kalau lembut-lembut saja nggak berjalan dunia ini. Sama seperti ketika tidak ada aturan di dunia ini, tidak ada aturan lalu lintas, kacau kan. Ada ketegasan, ada hukum, ya kan, ada denda dan lain-lain yang diterapkan oleh berbagai negara kan. Nah, itulah hukum yang ditegakkan. Kalau himbauan saja tidak mungkin. Karena apa? Manusia cenderung pada keburukan. Di situ ditegakkan aturan tegas dan sangat jelas. Nah, hal yang paling tepat dan cepat, tipsnya apa untuk menyeimbangkan paradoks di dalam tubuh? Nah itu saya nggak tahu. Untuk balancing secara keseluruhan, kan artinya tadi pendekatannya secara napas pro, ya. napas pro, mata no. Kalau saya terbantu karena otak saya seimbang antara kiri dan kanan. Nah sistem aura saya juga cukup balance. Jadi saya terbantu. Balance-nya apa saya nggak tahu kan. Tapi cukup terbantu dengan itu, sehingga pandangan bisa lebih melihat ya dengan lebih luas lagi. Kan tadi kalau penghubungnya itu adalah mental body ya, di sini di perut ini ya, urusan hidup hanya urusan perut. Jadi kita harus jejakkan energi di pusar kita, di perut kita, sehingga ketika kundali ini, ketika solar plexus kita benar, kuat, solid, maka terjadilah keseimbangan di dalam diri kita. Maka kenapa kita di Mantano fokus di mental body itu tadi, karena dia titik tumpu dari dua kutub yang berlawanan ini, sehingga kita tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan.
Ekstrem kiri itu kanan, ekstrem kanan. kanan kiri oke. Artinya nafas perut itu, kemudian pola makan tentunya yang terkait dengan Iya, supaya nggak pencernaan repot-repot seperti itu ya, pakai Kak. mata aja. Itu pastinya. Oke. Ya itulah paradoks ya gitu kan. Jadi di tengah hiruk pikuk dunia ini ya, saya sudah lama sekali yang menyimpulkan bahwa sebenarnya yang bukan pengetahuan yang kita butuh, bukan, tapi insting dan naluri yang sangat kuat. Bayangkan saja dengan pengetahuan yang sangat luar biasa dan yang kecerdasan luar biasa, ketika berdiri di tempat salah, dia bisa gunakan itu untuk membela orang yang salah. Iya kan? Dan itu saya lihat, saya terenyak gitu kan. Oh iya, kenapa kita tidak ada sistem pendidikan kita yang untuk memang nggak punya apa ya, nggak punya kurikulum. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kecerdasan naluriah kita itu tadi. Nah, sehingga kecerdasan kita ini bisa kita gunakan di tempat yang tepat dengan orang yang tepat. Kalau tidak, ya kita bisa menjadi apa ya, membawa bencana. Iya kan? Dan itu yang ya mau bagaimana ya, kita nggak bisa. Dan itu menjadi kegelisahan saya waktu itu. Karena kita salah menilai, salah melihat, salah merasakan, salah semua sudah. Di situ akhirnya kita menjadi melakukan banyak tindakan yang salah atas pandangan kita yang nggak clear. Jadi itu yang sangat penting sekali, karena kecerdasan naluriah, kecerdasan insting itu kecerdasan bawaan kita. Cuman kita nggak kembangkan kan, karena semua sistem pendidikan mengarahkan kita untuk mengembangkan EQ saja kan. Mengembangkan neokortex kita. Neokortex kita itu volumenya 80% di atas otak kita ini. Itu aja yang kita kembangkan. Nah, sehingga naluri dan insting kita ini menjadi melemah. Melemah ya akhirnya meredup dia kan, meredup. Nah, hanya kita mengandalkan apa yang kita ketahui, apa yang kita baca, dan apa yang kita dengar gitu loh. Bukan kita mengandalkan kebenaran kan. Nah, kita tidak bisa lagi melihat mana yang benar, mana yang salah, karena kita hanya menilai dari apa yang kita lihat. Lalu kita menggunakan kecerdasan kita untuk mempertahankan sesuatu yang kadang tidak benar. Nah, itu menjadi kegelisahan saya bahkan sampai hari ini. Ya mudah-mudahan kita bisa menemukan metode yang lebih efektif lagi untuk bagaimana menumbuhkan insting bagi orang-orang dewasa, karena yang ada hanya untuk anak-anak. Mungkin itu sharing singkat kami tentang paradoks. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.